orang membayar pajak? Atau kalian sendiri yang membayar pajak? Tahukah kalian, sejak ribuan tahun yang lalu, pajak telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dari kerajaan kuno hingga negara modern saat ini, pajak selalu hadir sebagai sumber kekuatan negara untuk membangun peradaban. Saya Dian Ramadhani dan teman saya Dea Metriana serta Marsha Eka Laila akan menceritakan sejarah perpajakan di Indonesia. Pada zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, rakyat diwajibkan membayar upeti kepada raja. Upeti ini bisa berupa beras, hasil pertanian, ternak, maupun barang-barang berharga lainnya. Pajak pada masa ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk penghormatan kepada penguasa dan jaminan keamanan bagi rakyat. Ada pula tanah perdikan, yaitu tanah yang dibebaskan dari kewajiban pajak. Biasanya, tanah perdikan diberikan kepada tokoh agama atau orang yang berjasa sebagai bentuk penghargaan dari kerajaan. Dengan cara ini, pajak menjadi bagian dari sistem sosial dan politik yang mengikat rakyat dengan pemimpinnya. Ketika masa Eropa datang, pajak mulai berubah arah. Pada masa VOC, pajak dikenakan lebih terstruktur. Ada pajak rumah, pajak usaha, bahkan pajak kepala yang khusus dibebankan kepada pedagang Tionghoa dan bangsa asing. Kemudian, saat Inggris berkuasa, Gubernur Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah yang dikenal dengan nama land rent. Melalui sistem ini, rakyat diwajibkan membayar pajak berdasarkan luas dan hasil tanah yang mereka garap. Bagi pribumi, tarifnya dikenakan 2,5%, sementara bagi non-pribumi mencapai 5%. Sistem inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pajak tanah di Indonesia. Setelah Belanda kembali menguasai Nusantara, berbagai jenis pajak baru diperkenalkan. Pada tahun 1908, pajak penghasilan resmi diberlakukan dengan tarif sekitar 2%. Tidak lama kemudian, pemerintah kolonial juga memberlakukan pajak hasil bumi, seperti pada komoditas teh, kelapa, tembakau, hingga jati, dengan tarif yang cukup tinggi. Bahkan, pada tahun 1934, pajak kendaraan bermotor mulai diberlakukan. Meski terlihat semakin modern, sistem pajak pada masa itu tetap lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan memberatkan rakyat kecil. Ketika Jepang mengambil alih, pajak berubah menjadi beban yang lebih berat. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil pertanian dan sumber daya mereka. Selain itu, banyak orang dipaksa bekerja sebagai romusa tanpa upah. Pada masa ini, sulit dibedakan mana yang benar-benar pajak dan mana yang hanya pungutan paksa. Namun satu hal yang pasti, pajak dan beban kerja paksa semakin membuat rakyat sengsara. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, pemerintah segera menyadari bahwa pajak adalah sumber utama keuangan negara. Pada pasal 23 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap pajak harus diatur dengan undang-undang. Tidak lama kemudian, Departemen Keuangan dibentuk dan mulai menyusun aturan-aturan pajak nasional. Walaupun pada awalnya, Indonesia masih banyak menggunakan sistem pajak warisan kolonial. Perlahan, pemerintah mulai membangun sistem perpajakan sendiri sebagai pilar kemandirian negara yang baru lahir. Masuk ke era Orde Baru, reformasi besar dalam bidang pajak mulai dilakukan. Tahun 1967, sistem self-assessment diperkenalkan. Artinya, wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Jika ketahuan melakukan pelanggaran, maka sanksinya sangat berat. Puncaknya terjadi pada tahun 1983, ketika lahir 3 undang-undang penting,
yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Inilah yang menjadi tonggak utama lahirnya sistem pajak modern di Indonesia. Setelah reformasi, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia perpajakan. Tahun 2002, lahirlah ESPT, sebuah sistem pelaporan pajak elektronik. Inovasi ini terus berlanjut dengan hadirnya e-registration pada 2007, e-filing pada 2012, e-billing pada 2014, e-faktur pada 2015, dan e-bupot pada 2018. Semua layanan ini membuat proses perpajakan menjadi lebih mudah, transparan, dan praktis. Bahkan sejak tahun 2020, Indonesia mulai mengenakan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital atau perdagangan melalui sistem elektronik sebagai layanan streaming, marketplace, hingga aplikasi asing. Memasuki tahun 2025, Indonesia memasuki era baru dengan hadirnya sistem Cortex. Cortex adalah sistem administrasi pajak berbasis cloud dengan kecerdasan buatan. Sistem ini memungkinkan semua layanan pajak terintegrasi dengan lebih rapi dan transparan. Selain itu, nomor induk kependudukan atau NIK kini juga berfungsi sebagai nomor pokok wajib pajak. Sejarah panjang pajak di Indonesia menunjukkan bahwa pajak selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini. Dari upeti di zaman kerajaan, pajak kolonial yang penuh beban, hingga pajak digital yang berbasis kecerdasan buatan. Pajak selalu hadir untuk menopang kehidupan negara. Pajak adalah tulang punggung pembangunan yang hasilnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Karena itu, mari kita wujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju dengan kesadaran untuk taat membayar pajak.